Oke, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai Hello World dan juga aturan-aturan penulisan sintaks di PyCharm atau di Python-nya ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Python dan instalasi PyCharm. Nah, sekarang kita jalankan PyCharm. Kalau kita jalankan PyCharm, tampilannya akan seperti ini. Kan? Jadi di sini ini ada list project kita dan file-file file Python kita atau library-library yang kita gunakan juga ada di sini di bagian kiri. Nah, di bagian kanan ini adalah lembar kerja kita di mana tempat kita menuliskan source code atau kode program kita. Di bawah nanti akan ada tampilan sewaktu program kita di run. Oke. Kita sebelum ke kode programnya, kita pengenalan dulu dengan PyCharm ya. Jadi itu sekilas kenalannya. Terus kita juga bisa ini, kita new project dulu dah. Kita bikin project dulu. Cara untuk bikin project itu file, new project. Misalkan kita kasih nama project belajar Python, gini ya. This window aja. Oke, kita tinggal nunggu si PyCharm-nya untuk menyiapkan project kita. Ini kita tunggu ya, nggak begitu lama kok. Nah, sudah selesai, project kita sudah jadi dengan nama belajar Python. Oke, untuk bikin file Python ya, file file Python ya. File Pythonnya kita caranya klik kanan, new, Python file. Kita misalkan kasih nama Hello World. Kayak gini. Nah, di sini lembar kerja kita. Kita ngetik-ngetikan source code-nya di sini. Oke. Nah, tampilan awal biasanya ini putih gitu aja ya untuk temanya. Kalau kita mau mengganti tema, ukuran font, misalkan gini, kita ngetikkan perintah print. Print itu untuk menampilkan ya. Ya, misalkan print, karena dalamnya kita kasih string, kita update dengan petik 2. Bisa petik 1, bisa petik 2, misalkan hi. Gini ya. Ini kan warnanya ada yang biru, ada yang hijau. Jadi ada yang kalau defaultnya sih warnanya sama putih semua. Bagi yang pengen ganti ini, pengen ganti ukurannya, pengen ganti warnanya atau temanya, bisa klik file, lalu setting, lalu nih di color schema. Misalkan di secara umum, kita bisa ini milih ada kalau defaultnya kan gini, ada Darkula, ada high contrast, ada GitHub dan macam-macam. Kalau saya lebih nyaman di Darkula ini sih ya. Ini terus general ini bisa ini. Ini kalau defaultnya tidak tercentang. Kalau mau kita bisa merubah ukuran fontnya dengan cara nge-scroll. Jadi kontrol dengan scroll ini dicentang. Apply ya. Lalu kita oke. Ini kita kalau mau mengganti ukurannya tinggal kontrol sama scroll. Nah, ini udah berubah besar kecil. Warnanya juga macam-macam. Oke, kembali ke topik bahasan kita hari ini. Di materi ini kita akan ngebahas soal Hello World. Jadi Hello World karena karena yang ditampilkan adalah string, kita bisa pakai petik 2, misalkan hi tadi, bisa juga pakai petik 1. Ini. Saya lagi belajar Python. Nih, cara merunningnya, klik kanan, run Hello World. Hai, saya lagi belajar Python. Nah, ini ada yang petik 2 dan petik 1 sama-sama keluar semua. Nah, gitu. Nah, kalau sudah diklik kanan run, kita bisa nge-run di sini juga. Nah, ini juga bisa. Nah, bagaimana kita kalau punya lebih dari satu file? File.py. Oh iya, kalau Python itu filenya nanti ekstensinya jadi .py. Nah, misalnya kita bikin file kedua, klik kanan new Python file, kita klik
file kedua. Nah, di file kedua ini kita nampilkan file kedua ini. Ini adalah file kedua. Kalau kita langsung running, yang keluar adalah hello world. Karena apa? Di sini masih hello world. Terus kalau kita pilih, file kedua kok belum ada ya? Nah, kita jalankan ini dulu. Kita klik kanan, run file kedua. Ini adalah file kedua. File kedua. Nah, ini sudah ada sekarang. Ada file kedua, ada hello world. Kalau kita pengen jalankan hello world, ya ini pindah hello world. Kalau pengen file kedua, ya ini pilih file kedua, lalu di running. Kayak gitu. Nah, aturan-aturannya, jadi di Python itu tidak perlu ada titik koma. Lalu di Python itu case sensitif. Jadi misalkan saya bikin variabel nama. Misalkan nama isinya Fajar. Dengan variabel nama yang n-nya besar, kita kasih nama isi Susi. Terus kita tampilkan masing-masing. Nama n kecil, lalu print nama n besar. Nah, ini kalau kita running, keluar Fajar sendiri, Susi sendiri. Karena apa? Karena variabel dengan nama-nama, variabel nama yang n-nya kecil dan variabel nama yang n-nya besar, ini beda, dianggap beda sama Python, jadi case sensitif. Kayak gitu. Lalu apalagi ya aturan-aturannya ya. Nanti kalau di aturan penamaan variabel kita bahas di variabel gitu ya. Oh ya, untuk bikin komentar bisa pakai tanda pagar gini. Pagar. Ini adalah komentar. Nah, komentar ini tidak akan dijalankan di program. Jadi ini untuk bikin catatan kayak gitu-gitu. Nah, komentar juga bisa dibikin dengan cara petik. Petik 2 atau petik 1. Ini komentar lagi. Kita running, dia nggak dijalankan. Nah, ini bisa pakai tagar ya. Bisa pakai petik. Untuk pembuatan komentar. Lalu blok program karena kita nggak ada titik koma, nggak ada kurung kurawa, kurung tutup, ya ini misalkan kita bikin ya contoh, nanti if akan kita pelajari di materi berikutnya. Saya bikin variabel nama sama dengan Fajar, lalu kita bikin if nama sama dengan Fajar, maka dia akan mengeluarkan perintah hai gitu. Nah, ini blok programnya if. Nah, ini ada namanya indentasi. Indentasi berarti dia akan menjorok lebih ke dalam. Ini berarti print hi ini adalah bagian dari if ini. Kalau ngetik di bawahnya, misalkan print lagi ya. Oke, bos. Nah, ini berarti oke bos masih bagian dari if. Kalau kita mau keluar dari if, ya tinggal balik ke di awal ini. Misalkan di sini print ini di luar if. Kayak gini. Kita running. Hai, oke bos, ini di luar if. Misalkan ini kita ganti oke. Ini kan tidak memenuhi syarat. Kalau tadi kan Fajar memenuhi syarat. Kalau ini tadi kan Fajar memenuhi syarat, makanya dia menjalankan ini. Nah, misalkan kita ganti oke, ini kan nggak memenuhi syarat. Kita running, keluar, ini di luar if. Jadi yang ini tidak dijalankan karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi yang ini tetap dijalankan karena ini ada di luar if, gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari di materi kali ini karena kita masih proses kenalan dengan PyCharm. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Silakan dicoba-coba.